Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya Dedi Effendi, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pesisir Selatan. Pada hari ini saya akan mempraktekkan terhadap modul 2.3 ruang kolaborasi praktek keterampilan coaching dengan model TERTA. Pada kali ini saya sebagai coaching dan rekan saya sebagai coach akan mempraktekkan sebuah masalah tentang motivasi belajar siswa yang rendah dengan sering tidak mencatat dan tidak buat tugas di jam pelajaran biologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu Dini pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, seperti biasa. Bagaimana aktivitas hari ini? Bahagia? Lancar? Sejauh ini masih lancar Pak, aman dan terkendali. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya saya pada malam hari ini Bu Dini mau untuk menemui saya atau bertatap muka maya hari ini dengan saya. Mungkin ada sesuatu hal yang perlu Ibu Dini sampaikan kepada saya ya. Apa ini maksud dan tujuan Bu Dini menghubungi saya pada malam hari ini? Iya Pak, kan kemarin saya sudah minta izin dulu sama Pak Didi kan, ada waktu enggak besok pagi kan begitu. Nah akhirnya kita bisa bercakap-cakap hari ini, malam ini kan begitu Pak. Ini sebenarnya terkait dengan permasalahan siswa saya. Siswa yang saya ajar di kelas, mungkin kemungkinan Pak Dedi mungkin juga tahu dengan siswa ini. Jadi mungkin saya ingin minta bantuan sama Pak Dedi. Nah kira-kira ini gimana caranya untuk menangani permasalahan siswa? Karena jujur saja saya sudah kewalahan ini Pak, karena saya kan guru mapel, ini guru mata pelajaran. Nah gimana lah kira-kiranya supaya siswa ini tidak berlaku seperti yang saat ini begitu berubah. Oke, Bu Dini, pada malam hari ini saya punya waktu sama Bu Dini sekitar 10 atau 15 menit untuk berbincang dengan saya untuk membahas tentang permasalahan yang Ibu Dini alami. Apa ini harapan Bu Dini dari tujuan kita malam hari ini? Tentunya apa yang menjadi kendala saya selama mengajar kebetulan dengan siswa tersebut terselesaikan, terentaskan sehingga nanti saya bisa menjalaninya dengan baik begitu Pak. Oke, kalau boleh saya tahu apa bentuk permasalahan yang sedang Ibu Dini alami pada hari ini? Saya punya siswa itu Pak, dia bisa dikatakan mempunyai motivasi belajar rendah, di mana itu dia sering tidak membuat catatan, tidak membuat PR selama jam pelajaran saya, begitu. Nah, karena sekarang ini mau masuk ujian mid semester, ini kan berkendala, nanti terkendala ini kan Pak. Gimana ini anak-anak mau ujian, gimana siswa itu mau ujian, sedangkan catatannya nggak ada. Terus nanti tugasnya juga tidak ada. Nah, kira-kira bagaimana nanti saya memberikan nilainya? Gitu. Di kelas pun gitu Pak, kalau misalnya saya bikin, tentu kita nggak mungkin menerangkan terus kan Pak, tidak menjelaskan terus, jadi kan ada catatan. Nah ketika disuruh membuat catatan ya ngantuk, tiduran di atas meja begitu. Nah ini gimana solusinya Pak kira-kira? Saya juga sudah kewalahan ini. Oke. Jadi Ibu mempunyai sebuah masalah terhadap peserta didik Ibu yang motivasi belajarnya rendah, sering tidak mencatat, kemudian dalam kelas sering mengantuk. Ya seperti itu Bu Dini? Benar Pak. Oke, baik Bu Dini. Kalau boleh saya tahu, menurut Bu Dini, motivasi siswa yang seperti apa yang Ibu Dini inginkan di dalam pembelajaran Bu Dini? Ya, saya inginnya tentu siswa ketika saya masuk kelas, siswa bersemangat. Nah, ketika misalnya siswanya tidak tahu dengan pelajaran atau kurang paham, nanti bertanya. Karena kan pertanyaan siswa tersebut, mana tahu yang ditanyakan ada siswa lain yang mempunyai pertanyaan yang sama. Jadi kan sama-sama belajar begitu.
ketika diminta untuk mencatat, nah siswa juga mencatat dan mengerjakan tugas. Karena yang saya berikan ini kan semata-mata untuk siswa saya juga kan Pak, bukan untuk saya. Nah, kalau mencatat pun kan catatannya tidak catat buku sampai habis, yang penting-penting saja, yang rasanya memang ini penting dicatat, mana tahu nanti ini keluar ketika ujian, gitu Pak. Oke, dari kalau kita bawakan pada skala sikap atau level, murid Budi ini sekarang dalam kelas itu rentan motivasinya ada berapa? Ada di level berapa ini kira-kira Budi? Levelnya mungkin masih di level 5 mungkin Pak. Oh, level 5. Budi ini menginginkan anak Budi ini motivasi belajarnya di jam Budi ini berada di level berapa? Mungkin kalau saat sekarang ini untuk mengharapkan di level 10 mungkin agak susah ya Bu Dini ya. Benar. Kira-kira di level berapa Ibu Dini menginginkannya? Ya minimal 8 lah Pak. Karena kalau 10 kan terlalu sempurna juga kan Pak. Nggak ada juga yang sempurna begitu. Kira-kira di 8 lah. Kalau di 8 berarti kan sudah di atas KKM lah kalau kita menilai kan gitu. Oke, sejauh ini apa usaha yang sudah Ibu Dini lakukan agar peserta didik itu termotivasi belajarnya sama Bu Dini? Kalau masuk kelas itu kan karena kita sudah pernah belajar PSE ya Pak ya, saya sudah menerapkan misalnya kayak memberikan ice breaking, relaksasi, karena kebetulan memang jam pelajaran saya ini memang jam pelajaran yang rawan waktunya. Setelah istirahat, habis itu jam terakhir, nah ini kan rawan sekali nih. Nah, dengan adanya ice breaking ini saya bertujuan semoga nanti anak-anak lebih semangat, lebih rileks kan begitu. Selain itu saya juga tidak monoton karena biologi itu kan pelajarannya kebanyakan kan pemahaman ya Pak, bukan hitung-hitungan. Nah, saya tidak hanya memberikan ceramah saja, menjelaskan saja, tapi juga menggunakan media-media seperti PowerPoint. Setelah itu nanti juga ada video begitu. Kadang-kadang saya juga membawa siswa saya keluar. Di luar kan ada prakteknya nanti, misalnya melihat alam. Di luar kan ada yang bisa dipahami nanti. Nah itu jadi saya juga sudah menggunakan metode dan pendekatan yang bermacam-macam begitu Pak. Nah saya juga kewalahan ini, apalagi yang harus saya lakukan gitu Pak. Oke, berarti Bu Dini sudah berusaha untuk bagaimana supaya anak ini sudah termotivasi belajar dengan Bu Dini. Cuma sampai sekarang juga belum ada perubahan ya Bu Dina. Apakah anak-anak yang bermasalah itu sudah pernah Bu Dini panggil secara empat mata untuk bicara seperti apa pelajaran yang diinginkan dia terhadap belajar sama Bu Dini? Beberapa juga sudah saya panggil kan begitu Pak, karena kan tidak mungkin saya langsung konsultasi dengan Pak Didi kan sebelum saya melakukan tindakan begitu. Nah saya sudah panggil beberapa kali, saya sudah peringatkan, sudah saya berikan pemahaman dengan baik. Nah saya sudah bilang bahwa semua ini Ibu lakukan untuk kamu, untuk Ananda, bukan untuk Ibu. Kalau berhasil nanti tentu yang mendapatkan hasilnya tentu Ananda begitu. Nah, ya seperti yang kita ketahui Pak, kebanyakan siswa iya Bu, benar Bu. Nah, tapi setelah saya bilang seperti itu, kembali lagi seperti awal. Itu gimana itu Pak? Oh begitu. Iya. Begini, kita kan mengetahui kalau anak itu kan mempunyai tipe gaya belajar yang berbeda-beda ya Bu ya. Mungkin perlu juga kita selaku guru mengenali tipe gaya belajarnya. Mungkin dengan kita mengetahui tipe gaya belajarnya, otomatis kita bisa merancang strategi pembelajaran yang baik sesuai dengan diri dia kan gitu. Apakah sejauh ini sudah pernah dilakukan merancang pembelajaran sesuai dengan tipe gaya belajar siswa tersebut? Kalau saya lihat, kalau saya sepertinya belum saya pernah melakukan itu Pak. Nah, oke, mungkin ini bisa Bu Dini jadikan sebuah strategi ke depannya untuk merancang sebuah strategi pembelajaran dengan memperhatikan gaya belajar dia. Sebab kalau saya sudah Ibu lakukan ini, mudah-mudahan nanti peserta didik Ibu atau murid Ibu ada motivasinya untuk belajar dengan Ibu.
Kemudian menurut Ibu juga anak-anak Ibu ini cenderung belajarnya seperti apa sih yang disukainya? Ada nggak Ibu pernah mengamati cara belajar anak-anak Ibu? Ada Pak, kebanyakan siswa saya itu banyak bergerak begitu. Mereka lebih suka praktek itu gaya belajar apa ya? Kinestetik. Berarti anak-anak Ibu banyak yang titik belajar kinestetik berarti ya Bu ya. Jadi bisa Ibu buat sebuah metode pembelajaran yang agak banyak bergeraknya, itu bisa jadi solusinya kalau menurut saya kan gitu. Kemudian juga perlu juga untuk mendekati anak tersebut atau di dalam proses pembelajarannya dia mempunyai sebuah beban atau masalah kan gitu. Jadi merangkul dia, menanyakan dia perasaan dia terhadap di awal pembelajaran itu juga untuk zaman sekarang ini itu sangat dibutuhkan sekali menurut saya Bu. Kalau menurut Bu Dini maka itu juga termasuk hal yang diperlukan oleh siswa. Sepertinya iya Pak, sudah ya mungkin lebih banyak di bagian pendahuluan mungkin diapakan ya Pak ya, karena kan di KSE juga membahas itu ya Bu ya. Iya itu mungkin ya memang harus diterapkan lagi begitu kan Pak. Berarti sekarang Bu Dini sudah tahu solusinya yang perlu Ibu lakukan. Yaitu yang pertama tadi apa Bu Dini, apa yang perlu Ibu lakukan ke depannya? Dengan gaya belajar mungkin memberikan tes gaya belajar, mungkin karena saya guru mata pelajaran, kalau misalnya saya kurang paham mungkin minta bantu dengan Pak Dedi begitu ya. Gaya belajar, lalu mungkin dipetakan gaya belajar siswa saya. Nah kalau misalnya memang cenderung nanti kinestetik yang tadi yang saya bilang itu kan praduga saya saja dulu kan. Nah dilihat mungkin kalau misalnya memang cenderung nanti mereka kinestetik, mungkin lebih banyak pembelajarannya yang bergerak begitu. Nah, lalu juga mungkin di bagian awal itu memberikan KSE, PSE itu ya Pak ya. Nah, mungkin ditanya dulu kabarnya. Bisa nggak Pak kira-kira saya berikan bagaimana kabarmu hari ini? Pakai gambar, nanti saya tempelkan di sticky note, pakai sticky note tempel di papan, boleh nggak kayak gitu Pak? Boleh sekali Bu Dini. Kalau untuk kalau untuk di penerapan KSE itu kan bisa dengan cara ice breaking atau menanyakan perasaannya dan memberikan dengan cara menanyakan perasaannya kemudian menempel dengan di papan tulis, itu sudah masuk pada membuka perasaan murid kita terhadap awal pembelajaran. Itu bagus sekali kalau diterapkan itu Bu Dini, merupakan salah satu strategi bagaimana caranya siswa itu bisa memusatkan perhatian penuh terhadap pembelajaran kita kan gitu. Itu. Rencana Bu Dini kapan ini akan Ibu Dini lakukan untuk melakukan gaya belajar anak ini? Karena sekarang hari Kamis ya Pak. Nah saya kebetulan masuk nanti di hari Sabtu dan hari Senin. Mungkin untuk gaya belajar mungkin bisa saya lakukan di hari Sabtu dulu. Karena di sana ada 2 jam pelajaran, itu bisa mungkin di hari Sabtu. Karena lebih cepat lebih baik kan Pak? Iya, betul. Kita tidak boleh menunda-nunda. Agar nanti anak-anak yang tidak termotivasi belajar itu kemudian sudah dipetakan gaya belajarnya, dia lebih semangat lagi dalam belajarnya sebab dia sudah sesuai dengan titik gaya belajarnya. Oke Bu Dini, sepertinya kegiatan kita sudah sampai di ujung acara kayaknya Bu ya, di ujung kegiatan. Bisakah Ibu Dini simpulkan apa yang Bu Dini dapat dari kegiatan kita, pertemuan kita pada malam hari ini? Saya merasa lega sekali, ini cerita sama Pak Dedi konselor sekolah kita begitu kan. Dengan saya bercerita tentu saya ingin mendapatkan solusi terhadap penyelesaian permasalahan saya, dan alhamdulillah setelah cerita sama Pak Dedi terbantu sekali. Mungkin tinggal prakteknya saja lagi kan Pak. Nah, nanti kalau misalnya saya punya kendala lagi, saya enggak apa-apa ya Pak, ganggu Bapak lagi gitu. Oke, siap. Kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya, berarti besok Ibu berikan itu, kemudian saya akan lihat 1 minggu lagi bagaimana respon anak-anak Ibu terhadap setelah Ibu berikan pemetaan gaya belajar itu, apakah termotivasi
ada kemajuan atau tidak kan itu. Jadi minggu depan kita bicarakan lagi. Selamat ketemu di minggu depan Bu Dini. Semoga Bu Dini senang pada pertemuan kita malam hari ini. Apakah bisa kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini? Bisa Pak, terima kasih banyak Pak Dedi. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.